Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Kusmanitias dengan NIM 2101421002 dari kelompok 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi dari tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pengertian fonetik menurut Malmberg. Fonetik ialah pengkajian yang lebih menitik beratkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Pengertian fonetik menurut Khair. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apa bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Pengertian fonologi menurut Abdul Khair. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisa, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi, terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Pengertian fonologi menurut Krida Laksana. Fonologi adalah ilmu yang termasuk dalam tataran linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Pengertian artikulasi menurut Mustaine. Menurut Mustaine, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan atau menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Saya Nurfatur Himasabila dengan NIM 2101421005. Saya di sini menjelaskan tentang jenis-jenis fonetik dan jenis-jenis fonologi. Jenis-jenis fonetik menurut Malmberg ada 3, yaitu fonetik artikulatoris ialah yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat berbicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Kedua, fonetik akustik ialah yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Ketiga, fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Adapun ruang lingkup menurut Malmberg menjadi 4 cabang, yaitu ilmu fonetik umum, ilmu fonetik deskriptif, ilmu fonetik sejarah, dan ilmu fonetik normatif. Jenis-jenis fonetik menurut Khair ada 3, yaitu 1. Fonetik artikulatoris mengkaji bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat ucap penutur. Dan kedua, fonetik akustik mengkaji proses ujaran atau bunyi bahasa itu terdengar oleh lawan bicara penutur. 3. Fonetik auditoris mengkaji bagaimana ujaran atau bunyi bahasa itu berada atau terdengar oleh lawan tuturnya. Adapun ruang lingkup menurut Khair suatu bahasa dari aspek fisik, pengujaran, penyampaian ujaran, dan penerimaan bunyi, dan dari aspek fungsional oleh bunyi-bunyi ujaran. Jenis-jenis fonologi. Jenis-jenis fonologi ada 2, yaitu fonetik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Nama saya Fada Kurnia Palupi dengan NIM 2101421004. Di sini saya akan menjelaskan dari keempat pendapat tersebut mengenai persamaan, perbedaan, dan kesimpulan. Persamaan fonetik menurut Malmberg dan Khair yaitu fonetik adalah bidang atau cabang linguistik yang meneliti ilmu bahasa. Perbedaan fonetik menurut Malmberg dan Khair yaitu fonetik Malmberg lebih menitik beratkan pada ekspresi bahasa bukan isinya. Sedangkan fonetik Khair mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Persamaan fonologi menurut Abdul Khair dan Krida Laksana yaitu fonologi adalah bidang linguistik yang meneliti bunyi bahasa. Perbedaan fonologi menurut Abdul Khair dan Krida Laksana. Fonologi Abdul Khair mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi. Sedangkan fonologi Krida Laksana menyelidiki bunyi bahasa dalam tataran linguistik. Kemudian kesimpulan mengenai kelebihan fonologi. Fonologi lebih mendalam tentang bunyi. Kekurangannya terbatasnya dalam memori verbal jangka pendek. Kelebihan fonetik, huruf yang dilihat sesuai apa yang dikatakan. Kekurangan fonetik, kaidah ini cukup bingung dan sulit untuk dipahami. Kelebihan artikulasi, adanya artikulasi, kata yang diucapkan akan lebih jelas. Kekurangannya, banyak menggunakan teknik yang lumayan sulit sehingga sulit untuk dipahami dan dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Fakubitonis dengan NIM 2101421003. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan
fonologi, fonetik, dan artikulasi. Kelebihan fonetik yang pertama adalah huruf yang dilihat dapat dikaitkan dengan bunyi oleh murid. Dan yang kedua, penggunaan asosiasi dapat mempercepat proses mengingat. Dan yang ketiga, murid dapat mengurungkan beban memori. Dan yang keempat, terdapat huruf-huruf tertentu yang mudah diperkenalkan dahulu. Dan kelemahan fonetik adalah satu, hanya sesuai untuk murid-murid yang pandai saja. Dan yang kedua, persiapan awal oleh murid perlu dilakukan sebelum aktivitas membaca. Dan yang ketiga, murid hendaknya mengetahui bunyi dan bentuk huruf terlebih dahulu. Yang keempat, kaidah ini lebih sesuai digunakan kepada murid yang telah mahir menyebut dan mengingat bunyi huruf yang telah diajarkan. Yang kedua adalah kelebihan fonologi. Kelebihan fonologi yaitu penyelidikan bunyi-bunyi suatu bahasa mempunyai fungsi yang besar dalam hal menciptakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang menyatakan bunyi ujaran. Lambang-lambang bunyi ujaran itu disebut huruf. Sedangkan aturan penulisan huruf itu disebut ejaan. Kelemahan fonologi adalah yang pertama, keterbatasan dalam memori verbal jangka waktu pendek. Yang kedua, kesulitan menamai. Yang ketiga, kesadaran fonologi yang lemah serta kemampuan mengulang rendah. Dan yang ketiga adalah kelebihan artikulasi. Artikulasi sangat dibutuhkan karena artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara yang menghasilkan bunyi bahasa. Maksud dari kata di atas adalah agar pelafalan huruf yang kita ucapkan terdengar jelas. Dan kelemahan artikulasi adalah membutuhkan beberapa teknik yang lumayan bervariatif, seperti mengatur pernapasan, hentian, sepiran, sengau, lateral, dan getar. Ya, cukup itu dari saya tentang perpaparan tentang kelebihan dan kekurangan fonologi, fonetik, dan artikulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.